Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D1230422, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi. Sebelum ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu analisis bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat atau Rumah Sakit HS Jambi terhadap serangan ransomware ini. Ketiadaan atau implementasi data center yang tidak dapat membuat Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menyimpan data penting hanya di server lokal internal tanpa sistem redundansi atau backup yang aman. Hal ini menyebabkan yang pertama ketergantungan pada satu titik sistem sehingga jika satu server diserang seluruh sistem lumpuh. Yang kedua, tidak adanya isolasi jaringan dan segmentasi sehingga malware menyebar dengan cepat. Yang ketiga, tidak ada disaster recovery plan atau sistem backup otomatis ke lokasi offsite. Dan yang terakhir, keamanan fisik dan digital minim seperti lemahnya patch keamanan dan tidak adanya pemantauan real time. Soal yang kedua yaitu jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis pada data center modern untuk mencegah serangan cyber. Berikan contoh spesifiknya. Yang pertama yaitu fitur keamanan fisik, terdiri dari akses terbatas secara biometrik atau kartu akses hanya untuk personal berwenang. Yang kedua, CCTV dan pengawasan 24/7 untuk memantau aktivitas di area fisik. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan terkontrol atau pendinginan, UPS, dan deteksi kebakaran. Yang kedua yaitu fitur keamanan logis yang terdiri dari firewall dan IDS atau IPS canggih untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua segmentasi jaringan dan isolasi sistem penting. Yang ketiga backup otomatis dan enkripsi data untuk mencegah pencurian dan kehilangan data. Dan yang terakhir adalah patch management dan update sistem berkala. Soal yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi merancang ulang infrastruktur TI, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional di masa depan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keamanan cyber Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi sebagai berikut. Yang pertama, migrasi sebagian data dan sistem ke cloud atau data center pihak ketiga dengan sertifikasi keamanan tinggi. Misalnya ISO 27001. Yang kedua, menggunakan arsitektur hybrid, di mana sistem lokal untuk operasional harian dan cloud untuk backup dan DRP, atau Disaster Recovery Plan. Yang ketiga, mengadopsi Zero Truth Security Model, di mana setiap akses harus divalidasi. Dan yang keempat, membangun sistem SIM, Security, Information, and Event Management untuk deteksi dini seragam. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pelatihan berkala kepada staf untuk meningkatkan kesadaran keamanan. Soal yang keempat yaitu selain infrastruktur data center, sebutkan langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Ada beberapa cara yang dilakukan Rumah Sakit Harapan Sehat untuk langkah keamanan cyber mencegah insiden untuk terulang kembali sebagai berikut. Yang pertama yaitu implementasi antivirus dan anti malware enkripsi grade di seluruh endpoint.
Yang kedua yaitu segmentasi jaringan dan VLAN agar serangan tidak menyebar luas. Yang ketiga, sistem pemantauan real time atau non atau SOC untuk respon cepat. Yang keempat, patch management yang ketat dan berkala pada semua sistem. Dan yang terakhir yaitu audit keamanan rutin dan penetration testing untuk mengidentifikasi celah. Soal yang terakhir atau soal yang kelima yaitu apa dampak jangka panjang yang dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi akibat serangan ransomware ini dan bagaimana data center yang aman dapat membantu minimalkan dampak tersebut. Yang pertama itu dampak jangka panjang. Caranya yang pertama, kehilangan kepercayaan pasien kepada kebocoran data. Dan yang kedua, kerugian finansial akibat pemulihan sistem, denda regulasi, dan penggangguan layanan. Yang ketiga, terganggunya pelayanan medis yang terdampak pada keselamatan pasien. Dan yang terakhir, reputasi buruk yang dapat menurunkan jumlah pasien. Yang kedua itu data center yang aman membantu minimalkan dampak dengan yang pertama, pemulihan cepat melalui backup dan disaster recovery. Yang kedua, enkripsi data dan akses terbatas sehingga data tetap aman meski sistem disusupi. Yang ketiga, redundasi dan high availability memastikan sistem tetap berjalan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan respon cepat terhadap anomali. Baik, sekian presentasi atau penjelasan studi kasus Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.